Selamat datang pemirsa dan pendengar catatan pinggir bersama saya kembali lagi dan Henry dan saya saat ini sudah kedatangan tamu lagi yang akan kita ulik ceritanya. Selamat datang buat Mbak Umu. Apa kabar Mbak Umu? Luar biasa, semangat pagi. Oke, Mbak Umu terima kasih banyak udah datang di podcast catatan pinggir. Podcast ini sebenarnya bisa didengarkan di berbagai macam platform termasuk iTunes, Spotify, Google Podcast, dan juga Anchor. Dan podcast ini juga ada di YouTube, jadi bisa didengarkan dan dilihat, tapi mungkin cuma gambar saja di YouTube-nya. Nah, bersama Mbak Umu ini adalah podcast yang sudah sekian banyak, mungkin udah season 3 sebenarnya Mbak Umu. Aku pengen nanya nih, karena Mbak Umu adalah profil yang sangat menarik untuk diulik, dikupas. Nah, catatan pinggir ini para yang ngedengerin itu biasanya tertarik sama topik-topik yang tidak mainstream. Nah, yang Mbak Umu kerjakan ini adalah hal-hal yang menurut kita di catatan pinggir ini adalah hal yang menarik dan kayaknya lagi ngetren nih sekarang cerita-ceritanya nih. Ya, Mbak Umu boleh ceritain sedikit nggak Mbak Umu tuh ngapain sih sebenarnya? Apanya? Aktivitasnya ya? Iya, benar. Oke, baik. Saya menyapa ini ya pendengar catatan pinggir dulu juga ya, gitu. Salam kenal semuanya, gitu. Terima kasih sudah diundang untuk ngobrol-ngobrol. Ya sebenarnya kalau kita bicara mengapa itu ya kembali ke hati sih sebenarnya gitu. Ada sesuatu yang ngulik-ngulik di hati gitu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Ya orang bilangnya sok idealis gitu. Tapi ya panggilan hati sih sebenarnya awalnya dari situ. Semua mulainya dari situ. Itu sih. Nah, buat si para pendengar catatan pinggir bisa lebih ngerti lagi nih, yang dari hati itu apa sih Mbak? Jangan-jangan cuma hati-hati lagi. Ya biasanya itu hal yang paling gampang aja ya ketika kita jalan-jalan gitu ya, misalnya seperti pagi tadi saya jogging gitu ya, ketemu ada nenek-nenek sudah 70 tahun gitu menawarkan pijat gitu ya, Bu boleh pijat untuk makan kayak gitu ya, itu kemudian kita merasa saya nggak butuh pijat kok, tapi karena kita memiliki satu hati gitu untuk ia membantu tetapi tidak memberi saja, membuat dia juga merasa bekerja. Oh ya udah silakan gitu, pijat saya nanti saya bayar. Artinya kita nggak hanya ngasih, tetapi juga membuat dia itu mengembangkan apa yang dia punya. Nah itu sih kalau aku sih kembalinya ke sana ya gitu. Kalau agak beda dengan simpati ya. Kalau simpati itu kan kita ngasih aja yang banyak gitu. Nggak salah sih gitu, nggak salah. Tapi kita lebih kepada bagaimana melihat orang itu sebenarnya mempunyai sesuatu yang bisa dikembangkan dan ada sesuatu yang perlu kita support, kita bantu gitu. Nah itu sih kalau dari hati itu keinginan untuk melakukan sesuatu agar orang lain itu bisa berbuat sesuatu. Saya seperti itu sih. Oke, dari sesuatu untuk sesuatu. Dan kenapa Mbak Umu awalnya gimana sih sampai bisa tergerak gitu? Kan hati ini kan kadang-kadang hati itu kan siapa yang tahu kadang kan kalau kita bicara ini ya bicara items gitu ya. Hati ini siapa yang tahu, yang dilihat kan mungkin apa yang Mbak Umu kerjakan. Tapi apa yang men-trigger atau bagaimana Mbak Umu memulainya? Pasti ada sesuatu ini nggak? Ada sesuatu momen nggak sehingga Mbak Umu, oh ya aku harus melakukan ini. Iya, itu munculnya itu sebenarnya dari keluarga ya gitu. Dari keluarga itu saya melihat ibu saya itu kalau mempunyai ART ya, asisten rumah tangga, itu tidak hanya disuruh melakukan kegiatan-kegiatan atau membantu, tapi membuat mereka itu berdaya, melakukan sesuatu dan mempunyai penghasilan dari situ. Itu ketika saya kecil mereka sudah diajarkan seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya mencetus saya dari awal itu bahwa kita bisa berbuat baik tanpa membuat orang lain itu tergantung kepada kita dan bisa nantinya orang yang kita bantu itu bisa melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka
maunya, punya gitu ya. Itu sebenarnya dari ketika Mhm saya mhm kecil ya, saya kecil waktu, mhm ibu saya mempunyai pembantu gitu, ibu saya tidak hanya mhm menyuruh tapi mengajak mereka itu untuk mandiri. "Kamu nanti kalau sudah keluar dari rumah mhm ini harus bisa mandiri gitu, nggak ikut orang lagi," misalnya mhm seperti itu. Itu awalnya sih, jadi mhm ketika saya masih kecil. Jadi pada waktu SD, sejak itu saya sudah merasa, saya suka yang sosial-sosial nih, kayak gitu. mhm Sehingga mhm. itu Dari SD nih? iya, dari SD itu saya gitu. Nah, jadi seneng ya, termasuk kemudian Mhm ilmunya, mhm ilmu-ilmu sosial itu saya seneng gitu. Saya suka ilmu sosial deh mhm gitu, mhm karena menarik gitu, karena mhm berhubungan dengan manusia mhm kayak gitu, asik. mhm Sehingga itu membuat mhm. saya pilihan berikutnya SMP, SMA itu udah tetap saya maunya di ilmu sosial gitu. Mhm. Nih kalau aku ngobrol-ngobrol sama temenku ya, kadang-kadang ada yang bilang, emang kalau dealing sama manusia ini paling angel, paling susah nih. Iya. Gimana Mbak Umu tanggapannya? Orang kan macam-macam soalnya ya. Memang Mhm ada sih ilmunya tentang karakter seperti apa, karakter A, B, C, D. Tapi mhm kan kita mix gitu kan dan perkawinan itu kan membuat perubahan-perubahan yang karakter A bisa menjadi karakter B, Z, C dan sebagainya. Nah, jadi ilmu manusia itu mhm selalu mhm berkembang sih kalau menurutku gitu. Apalagi terkait dengan behaviornya, kemudian kemampuannya. Orang yang mampu bisa jadi tidak bisa melakukan sesuatu, demikian pula sebaliknya. Aku sih melihat gitu ya. mhm Kalau mhm melihat ilmu sosial mhm oke gitu, tapi aku nggak mau melihat bahwa itu pakem yang tidak bisa berubah. Itu sih menurutku enggak. mhm Itu pasti mhm berubah. mhm Ilmu sosial pasti juga mhm akan berubah. Termasuk ilmu-ilmu non mhm sosial mhm lainnya gitu kan pasti mhm berubah. mhm Samalah dengan mhm. teknologi. Soalnya mhm, sama dengan teknologi ya. Soalnya kan kalau mungkin, di masa saya gitu ya, bicara ilmu sosial sama ilmu eksak nih kayak 2 gengsi yang Oh berbeda, betul. betul kan? Jadi kalau ilmu sosial tuh ya paling gimana gitu, kalau ilmu eksak tuh gimana gitu. Jadi, apa namanya, namun saat ini sepertinya 2 jenis ilmu ini karena mungkin waktu itu nggak ngerti ya, pada saat ini 2 ilmu ini adalah 2 ilmu yang harus digabung sebenarnya. Iya, pastilah. Kalau kita ngomong teknologi, teknologi nggak bisa jalan sendiri. Pasti di balik itu ada manusia. Manusia kan pasti melibatkan Oke kehidupan manusia itu sendiri, karakternya, kultur oke. kehidupannya, kemudian kultur sosial sekitarnya, keluarganya, bagaimana dia memahami teknologi dan sebagainya. Nggak bisa lah teknologi itu tanpa melibatkan manusia gitu ya. Di balik robot itu Oke pasti ada oke manusia. oke oke. Nah ini, dari SD Mbak Ungu udah tertarik dengan, sebuah interaksi sosial gitu sampai SMP, SMA. Kuliahnya apa sih, Mbak? Saya kuliahnya ini di awal gitu di ilmu komunikasi. Mhm Ilmu mhm komunikasi ya karena saya suka komunikasi. Pada waktu saya memilih komunikasi, pemikiran saya bahwa komunikasi itu pasti dekat dengan jurnalistik gitu ya, mhm terkait mhm dengan mhm media-media seperti itu gitu. Awalnya memang saya suka suka menulis-nulis kecil-kecil lah, mading lah, kalau zaman dulu kan mhm mading gitu ya, mhm suka mhm ngisi-ngisi di mhm majalah mhm gitu. Nah, aku mhm berpikir di situ kita bisa berinteraksi. Nah, ternyata di situ ilmunya nggak cuma seperti itu gitu. Bahkan berikutnya saya nggak jadi mhm jurnalis gitu, tapi malah jadi yang lainnya gitu. Tapi aku lihat basicnya itu di situ gitu, komunikasi. Kalau kita mau mhm berhubungan dengan manusia, berkomunikasi, mhm maka kita harus melihat siapa yang akan kita ajak bicara, bukan apa maunya saya gitu. Saya ketemu sama Henry, Henry itu biasanya kalau mhm bicara bagaimana ya? Nah, saya harus menyesuaikan bahasanya kayak gitu. mhm Nah, itu saya mhm pelajari di ilmu mhm komunikasi dan itulah mhm menurutku ya, itu merupakan basic kita untuk melakukan interaksi sosial. Nah, di situ saya dapat oke ilmunya sih di situ. Wah, ya ya mungkin sudah semacam tujuan ya, jadi mungkin juga ada dilalah itu ya, dilalah itu apa ya, kebetulan mhm gitu, mhm mhm. Kebetulan bener, tapi juga mungkin jalan mhm dari yang di atas memang sudah seperti itu, mhm mhm gitu. mhm mhm. Nah, ada ini nggak, dan ini jadi pekerjaan pertama Mbak Ungu ya berarti ya? Eee, pe Pekerjaan pertamanya apa, Mbak? pekerjaan pertama saya, kalau pekerjaan dalam arti dibayar ya, Mhm
Di- dibayar Beli, bukan dibayar. dibayar gitu ya. Kalau sebelumnya itu kan misalnya kita jadi pura-pura jadi jurnalis gitu ya, jurnalis di kampus, nulis-nulis itu kan saya nggak mikir bayarannya gitu ya. Tapi saya mulai terlibat di dalam interaksi sosial, penguatan masyarakat itu di NGO. Waktu itu saya masih kuliah sih, saya ikut di NGO gitu. Tapi lebih berfokus kepada NGO untuk pemberdayaan perempuan gitu. Itu saya udah mulai ketika saya semester berapa ya? Semester 4, kalau nggak salah semester 4 itu saya sudah mulai aktif di sana. Tapi tujuan utama sebenarnya bukan karena saya mau bekerja dapat duit, tapi saya tertarik dengan proses yang terjadi di situ, interaksi, kemudian melihat di bawah sana itu banyak orang yang struggle gitu ya. Waktu itu kita ngurusin buruh gendong perempuan di Beringharjo, kemudian juga buruh perempuan di pabrik-pabrik garmen. Pada waktu itu kan masa-masa Orde Baru itu kan sangat berat ya bagi mereka gitu, karena tidak seperti sekarang sih. Seperti sekarang kan NGO udah bersahabat lah dengan banyak pihak. Waktu itu kan banyak dicurigai kayak gitu. Nah itu saya mulai beraktif di sana, dan menurut saya itulah sebenarnya awal dari saya menekuni apa itu social responsibility gitu sebagai pribadi ya, social responsibility saya sebagai individu di situ. Nah kan kalau tadi dari SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian bekerja di menangani isu buruh gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menarik selain tadi komunikasinya yang kepake, interaksi sosialnya yang kepake? Apa sih yang menarik sampai Mbak Umu sepertinya sampai akhir dalam perjalanannya tuh selalu ada di situ gitu loh. Jadi kayak nggak bisa lepas-lepas, nggak mainstream itu enggak, tapi these issues atau this case selalu jadi tambatan hatimu. Iya, karena ketemu mereka itu saya belajar tentang hidup ya. Gitu. Saya belajar tentang hidup gitu. Jadi kalau kita mau bersombong-sombong itu, wah itu sebenarnya dari mana kita bisa sombong gitu. Melihat ke mereka itu, saya bukannya merasa lebih tinggi secara status sosial gitu, karena saya dibesarkan di keluarga yang tidak kaya raya tapi cukup gitu ya, tidak berkesusahan lah. Tapi melihat mereka dengan kehidupan yang susah, baik secara sosial maupun ekonomi, itu membuat kita belajar sesuatu. Dan belajar sesuatu, mendapatkan sesuatu itu menurut saya akhirnya saya mendapatkan value dari mereka. Itulah guru-guru mereka gitu, guru-guru saya gitu. Mereka inilah guru-guru saya. Nah dari mereka itu saya dapat value tentang hidup itu seperti apa gitu. Kalau sudah value seperti itu ya kita jadi nggak, kalau orang Jawa bilang tuh nggak ndangak ya, atau tidak lihat ke atas gitu. Tapi kita semakin melihat ke bawah, bahwa di bawah sana itu banyak yang lebih struggle dari kita. Jadi bersyukurlah kita ini bisa seperti ini, harus bersyukur gitu. Kalau saya dapat value-nya itu ya, value-nya yang menurut saya itu tidak bisa dibuka di buku apapun, tapi kita dapatkan ketika kita berjalan bersama dengan mereka, bekerja bersama mereka. Kita tidak menggurui, tapi kita bersama-sama dengan mereka untuk melakukan sesuatu. Mereka guru saya gitu ya. Mereka yang selama ini berada di ruang-ruang yang struggle, ruang-ruang yang berat, di mana saya berkesempatan untuk komunikasi dengan mereka, itu benar-benar saya hormati. Mereka guru kita, guru saya lah utamanya. Nah, ini kan kayak Mbak Umu melihat langsung gitu apa yang terjadi gitu ya. Sehingga ini seperti kayak memperkuat hati, memperkuat perasaan, memperkuat feeling ya Mbak ya. Nah itu ada ini nggak, jadi ada sebuah tekad yang muncul nggak Mbak, atau ada yang hal men-trigger Mbak Umu lagi pada saat itu? Iya, yang men-trigger itu saya harus membuat bahagia orang lain gitu, dengan mereka itu mampu berbahagia dengan apa yang mereka punya. Artinya bahwa kalau saya melakukan sesuatu itu, nantinya mereka bisa mengembangkan diri sendiri berdasarkan apa yang saya lakukan dengan mereka.
Itu sih kalau menurut Mhm, saya gitu. Nah, kalau bahasanya sekarang itu pemberdayaan ya, itu bahasa kerennya gitu. mhm, mhm, Kalau saya sih mhm, mhm. lebih menyebutnya sebagai bahasa, bekerja sama dengan mereka gitu. Saya punya apa, mereka punya apa, kemudian mereka bisa melihat bahwa mereka mempunyai potensi yang bisa dikembangkan dan saya mempunyai keterlibatan dengan mereka untuk bareng-bareng melibatkan. Nah, itu yang menurut saya menjadi trigger terus-menerus gitu dan masyarakat ini kan berkembang ya, pasti saya tidak akan berhenti karena masyarakat ini berkembang terus-menerus dan ketika saya bergeser ke lokasi yang lain pasti saya juga akan menemukan hal yang sama. Jadi senang sekali kalau membuat, masyarakat atau mungkin sekitar kita itu bisa melakukan sendiri berdasarkan kesadaran mereka, kemampuan mereka, itu saya senang gitu ya. Saya senang gitu walaupun kadang-kadang, saya strike gitu, apa namanya, keras gitu ya ke mereka, "Kalian tuh mampu loh sebenarnya, jangan lemah kayak gitu," Mhm, gitu. mhm, Saya orangnya itu mhm. kan tes gitu ya, nggak lemah lembut gitu, nggak bisa ya, ya Mhm, gimana ya, sudah sejak dulu gitu, gemes gitu lah kalau ada orang yang merasa oke, lemah gitu, enggak lah kita pasti mampu gitu. Itu yang men-trigger oke, terus-menerus ke saya gitu. Seneng kalau mereka itu oke, mampu oke, tiba-tiba bahkan melebihi saya, itu bahagia gitu loh. oke, oke. Senang kalau orang lain bisa lebih dari Mbak Ungu dan kita akan bicara tentang keterlibatan, pemberdayaan, dan kegagalan. Oke.